Pusat perbelanjaan identik dengan keramaian dan cahaya terang. Namun, saat pintu terkunci dan lampu dipadamkan, tempat-tempat ini berubah menjadi panggung bagi kejadian yang tak masuk akal. Kamera CCTV yang terus merekam, seringkali merekam momen, yang membuat siapapun mempertanyakan realitas, dari benda mati yang hidup hingga bayangan yang menyerupai manusia. Berikut adalah rangkaian bukti, bahwa kita mungkin tidak pernah sendirian saat berbelanja. Ada teori bahwa entitas jahat bisa menyamar menjadi manusia. Rekaman ini mungkin buktinya. Seorang wanita dengan penampilan yang terlalu sempurna dan senyum kaku mendekati meja kasir. Aura ketidaknyamanan sangat terasa. Tiba-tiba, tubuh wanita itu jatuh ke lantai seolah kehilangan daya hidup. Namun, yang bangkit dari tempat jatuhnya bukanlah manusia, melainkan seekor kucing. Transformasi instan di depan kamera ini menimbulkan pertanyaan. Apakah penyamaran makhluk itu baru saja gagal? Seorang karyawan wanita di sebuah toko di Meksiko mengalami teror yang melampaui sekadar penampakan. Saat sedang bekerja, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba mencengkeram kakinya dengan kuat dan mulai menyeretnya secara paksa di lantai. Wanita itu berjuang keras untuk melepaskan diri dan berlari ketakutan menuju manajernya. Namun, saat diperiksa, area tersebut kosong melompong. Penduduk setempat meyakini bahwa toko tersebut dihuni oleh kehadiran agresif yang secara aktif menolak bisnis itu tetap buka, menjadikan serangan fisik ini sebagai peringatan keras. Sekelompok teman yang sedang bersantai di bar, dikejutkan oleh kejadian yang sulit dijelaskan nalar. Di tengah keramaian, salah satu minuman mereka menunjukkan aktivitas aneh. Sedotan di dalam gelas mulai bergerak dan berputar sendiri. Putarannya semakin cepat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang mengaduk minuman tersebut dengan antusias. Saat video ini beredar, banyak yang menyebutnya sebagai kesalahan dalam Matrix, karena tidak ada penjelasan ilmiah yang masuk akal untuk fenomena tersebut. Seorang pria merekam aksi jalanan di malam hari, ketika ia menangkap sesuatu yang tidak masuk akal. Seseorang, atau sesuatu yang menyerupai pria, melakukan lompatan parkour ke arah tiang lampu jalan. Namun, alih-alih menabrak atau berpegangan, sosok itu justru menembus tiang lampu tersebut seolah-olah ia bukan benda padat, melainkan hologram atau asap. Kameramen membeku, tidak mampu memproses apa yang baru saja dilihatnya. Sosok itu jelas tidak memiliki fisik manusia normal. Komentar daring penuh dengan teori bahwa itu mungkin makhluk halusinogen atau roh penasaran yang mencoba meniru perilaku manusia namun lupa bahwa ia tidak lagi memiliki tubuh fisik. Sebuah bar yang sering dirumorkan berhantu akhirnya memberikan bukti. Rekaman CCTV memperlihatkan gelas dan botol bergeser sendiri tanpa sentuhan manusia. Namun, bagian paling menyeramkan terjadi setelah jam tutup saat tempat itu kosong, gelap, dan terkunci. Rekaman audio merekam suara bisikan yang jelas, seolah seseorang sedang mengobrol santai dalam kegelapan. Suara itu terdengar tegas dan disengaja, bukan sekadar angin. Penduduk setempat meyakini itu adalah roh dari pelanggan tetap pertama bar tersebut. Seorang pria tua yang menghabiskan hidupnya di sana dan tampaknya masih ingin menikmati minumannya di alam baka. Rekaman CCTV ini menjadi viral karena dugaan praktik sihir atau hipnotis di tempat umum. Seorang pria tertangkap kamera melakukan gerakan tangan aneh dan ritmis ke arah seorang wanita di lorong toko. Para ahli meyakini gerakan itu bertujuan untuk menumpulkan kesadaran korban. Pria itu kemudian terlihat menaruh semacam zat pada wanita tersebut. Teori yang beredar menyebutkan bahwa zat itu dimaksudkan untuk mengendalikan pikiran korban, namun ritual itu gagal karena wanita tersebut tidak berbicara kepadanya. Ia pergi tanpa menyadari betapa dekatnya ia dengan bahaya kehilangan kesadaran, atau bahkan lebih buruk lagi. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu waspada terhadap sekitar. Kamera keamanan menangkap pintu toko terbuka sendiri, lonceng berbunyi, namun tidak ada orang yang masuk. Karyawan kasir bingung menatap pintu. Namun, saat rekaman diperlambat, terlihat bayangan samar menyelinap masuk tepat saat pintu terbuka. Entitas itu berjalan melewati sensor, tak terlihat oleh mata telanjang, namun tertangkap oleh lensa digital. Sebuah tempat pangkas rambut yang ramai, berubah menjadi lokasi horor dalam sekejap.
Pintu depan toko tiba-tiba terbuka dan menutup berulang kali dengan ritme yang konstan selama hampir 1 menit, membuat semua pelanggan dan staf terpaku ketakutan. Jika diperhatikan lebih jeli, pantulan di layar TV menunjukkan sosok transparan yang berjalan masuk. Seorang tukang cukur yang memberanikan diri menendang pintu agar terbuka justru mendapat balasan. Pintu itu terbanting kembali dengan keras. Peristiwa ini begitu traumatis hingga toko itu segera ditutup dan dijual tak lama kemudian. Sebuah kantor polisi di desa kecil menerima kunjungan yang terekam kamera pengawas. Beberapa detik setelah rekaman dimulai, sebuah wajah pucat pasi mengintip melalui jendela kaca. Kulitnya seputih kertas dan fitur wajahnya hampir tidak menyerupai manusia, membuat beberapa orang membandingkannya dengan karakter Voldemort. Para petugas mengakui ini bukan penampakan pertama. Legenda desa menyebutkan itu adalah roh seorang ibu yang meninggal saat berjuang membebaskan putranya dari penjara. Arwahnya diyakini masih berkeliaran di sekitar kantor polisi, terikat oleh kesedihan dan harapan yang tak terpenuhi untuk melihat putranya bebas kembali. Seorang karyawan toko pakaian sedang bersiap menutup toko ketika ia merasakan perutnya mual karena takut. Di rak pakaian yang padat, satu helai kaos mulai bergoyang ke depan dan ke belakang dengan ritme yang stabil. Tidak ada kipas angin yang menyala, dan baju-baju lain di sekelilingnya diam tak bergerak. Ia hanya berdiri mematung mengamati fenomena itu. Karyawan tersebut yakin kejadian ini terkait dengan kematian pemilik toko tetangga baru-baru ini. Ia percaya roh pria itu belum meninggalkan area tersebut dan kini bergentayangan, menyentuh barang-barang di toko-toko yang biasa ia lewati semasa hidupnya. Seorang pelayan toko yang skeptis mencoba membuktikan bahwa tokonya kosong dengan merekam keadaan sekitar. Namun, saat ia sampai di ujung lorong dan menantang keberadaan entitas tersebut, rekaman memperlihatkan rambutnya tiba-tiba terangkat lurus ke atas. Tanpa angin, tanpa alat, hanya tarikan fisik dari tangan yang tak terlihat. Ia mundur dengan panik, menyadari bahwa ia telah memancing sesuatu yang nyata. Seorang pejalan kaki merekam toko yang sudah tutup larut malam. Di pintu kaca, tanda bertuliskan tutup terus membentur kaca dengan keras dan berulang-ulang, seolah dipukul dari dalam dengan penuh amarah. Pemilik toko kemudian mengonfirmasi bahwa insiden ini sering terjadi. Meskipun toko kosong, aktivitas di dalamnya tidak pernah benar-benar berhenti. Di sebuah lorong swalayan, seorang pria sedang berbelanja dengan tenang. Di belakangnya, sebuah kotak besar terlihat melayang lepas dari rak, lalu terbanting keras ke lantai. Tidak ada orang lain di lorong itu. Rekaman CCTV dan kamera ponsel karyawan mengonfirmasi bahwa tidak ada tali atau trik, hanya kekuatan tak terlihat yang melempar barang, menegaskan bahwa toko itu memang berhantu. Seorang pemilik toko mendengar kegaduhan saat menutup gerainya. Ia merekam lorong gelap dengan ponselnya untuk mencari sumber suara. Di sudut layar, kamera menangkap sosok kecil yang berjalan tenang di belakang rak, mirip dengan boneka Chucky. Kehadirannya yang santai di tempat yang seharusnya sunyi membuat siapapun enggan kembali ke sana sendirian. Staf restoran sering mengeluhkan kejadian aneh di dapur mereka, hingga akhirnya CCTV mengungkap kebenarannya. Awalnya, rekaman hanya menunjukkan barang yang jatuh sendiri dari rak, sebuah aktivitas gaib biasa. Namun, detail yang lebih mengerikan terlihat pada pantulan pintu lemari es. Sebuah wajah yang sangat jelas terlihat mengamati dari pantulan tersebut, sebelum akhirnya memudar dan menghilang begitu saja. Ini bukan sekadar trik cahaya, ini tampak seperti manifestasi penuh dari sosok yang ingin menampakkan diri. Seorang petugas keamanan malam yang bertugas setelah jam operasional toko merekam fenomena yang sangat mengganggu. Ia memperingatkan pemirsa untuk memperhatikan mata salah satu boneka animatronik dengan saksama. Benar saja, mata itu bergerak melirik, seolah sedang memindai ruangan. Petugas itu mulai merekam kejadian ini karena tidak ada yang mempercayai kesaksiannya pada kejadian pertama. Ini adalah pertemuan keduanya dengan fenomena tersebut. Ia mengaku sering merasa diawasi selama beberapa malam terakhir, sebuah sensasi bahwa ada kesadaran lain di ruangan itu. Beberapa orang skeptis mungkin menyebutnya kerusakan mekanis atau korsleting. Namun banyak yang percaya animatronik itu telah terikat pada sosok hitam yang mengintai di gedung tersebut. Tugas jaga malam seorang petugas keamanan berubah menjadi trauma fisik yang nyata.
Rekaman CCTV memperlihatkan ia sedang tertidur di pos jaganya. Awalnya, sepotong pakaian jatuh dari rak di dekatnya, namun ia tidak terbangun. Keadaan tetap sunyi hingga tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat mencengkeram kakinya dengan agresif, dan menyeretnya hingga jatuh dari kursi dan terseret di lantai. Ia terbangun sambil berteriak histeris, namun rekaman menunjukkan tidak ada siapapun di sana selain dirinya. Terguncang dan muak, ia mengundurkan diri keesokan harinya dan menolak untuk kembali ke gedung itu. Para karyawan senior kemudian mengungkapkan bahwa pemilik pertama toko tersebut meninggal di dalam gedung bertahun-tahun lalu, dan tampaknya ia tidak suka melihat penjaganya tidur saat bekerja. Sebuah wawancara rutin antara seorang reporter dan petugas polisi berubah menjadi misteri internet. Saat petugas sedang berbicara di depan kamera, seseorang terlihat berjalan santai di latar belakang, tepat di belakang punggung polisi tersebut. Semuanya tampak normal, kecuali satu hal, orang itu tidak pernah muncul di sisi lain. Petugas polisi itu bahkan sempat berhenti bicara, dan menoleh ke belakang dengan bingung, menyadari ada seseorang yang lewat namun tiba-tiba lenyap. Kamera menangkap momen itu dengan jelas. Sosok tersebut memudar dan menghilang begitu saja. Warganet berspekulasi ini adalah sosok gaib yang sengaja mengganggu, atau mungkin bukti visual dari glitch dalam kehidupan kita. Seorang petugas keamanan shift malam mendengar suara gaduh dari ruang penyimpanan. Berbekal senter, ia masuk memeriksa keadaan. Teror dimulai ketika sebuah manekin tiba-tiba jatuh tertelungkup tanpa sebab, diikuti oleh gelas yang pecah. Sebelum ia sempat mencerna situasi, suara tangisan wanita yang histeris memenuhi ruangan. Namun, suara itu dengan cepat berubah menjadi geraman terdistorsi yang tidak manusiawi. Menyadari bahwa ia berhadapan dengan sesuatu yang jahat, petugas itu segera melarikan diri, mungkin menyadari bahwa gaji pekerjaannya tidak sepadan dengan nyawanya. Seorang mantan tentara Chili membagikan rekaman patroli malam di sebuah sekolah terbengkalai. Suasana gedung itu sudah terasa mati dan berat. Tiba-tiba, jeritan anak kecil bergema memecah kesunyian malam, padahal mustahil ada anak-anak di sana pada jam itu. Situasi memburuk ketika para tentara bergegas memeriksa. Alat komunikasi radio mereka mulai berbunyi sendiri, mengeluarkan suara-suara seolah ada roh yang mencoba berkomunikasi melalui frekuensi tersebut. Pertanyaannya, apakah itu arwah anak dari masa lalu, atau sesuatu yang lebih gelap yang meniru suara anak kecil? Seorang wanita yang sedang antre di kasir, tiba-tiba berteriak histeris dan mencekik lehernya sendiri menggunakan syal. Ia terhuyung-huyung dengan gerakan kaku, seolah tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan lain. Saksi mata terpaku ketakutan, meyakini bahwa mereka sedang melihat proses kerasukan di tempat umum. Dua petugas keamanan yang bekerja lembur di bagian mainan, mengalami kejadian yang mengubah pandangan mereka selamanya. Saat salah satu dari mereka memanggil rekannya, dua boneka yang masih terbungkus rapi di dalam kotak tiba-tiba mulai bergerak aktif. Lebih mengerikan lagi, boneka-boneka itu mulai tertawa sendiri tanpa ada yang menekan tombol menghidupkannya. Suara tawa itu bergema di sepanjang lorong sepi, menciptakan atmosfer yang sangat salah. Debat mengenai kerusakan baterai mungkin terdengar logis, namun sinkronisasi kedua boneka itu sulit dijelaskan. Jika itu bukan kerasukan, lalu apa? Memikirkan bahwa boneka-boneka itu nantinya akan dibeli dan dibawa pulang ke rumah seseorang adalah sebuah nasib buruk yang menunggu waktu. Itulah deretan video penampakan dan gangguan gaib yang terekam kamera. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol suka dan pastikan untuk berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan cerita yang kami bagikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.